Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membatalkan upaya penerapan darurat militer yang berlangsung singkat pada Rabu, 4 Desember 2024, setelah para anggota parlemen menentang deklarasinya dan ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan. Upaya mengejutkan Yoon untuk memberlakukan darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 4 dekade telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan terdalam dalam sejarah demokrasi modernnya dan bahkan mengejutkan sekutu terdekat Korea Selatan di seluruh dunia. Amerika Serikat, yang menempatkan hampir 30.000 tentara di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, awalnya menyuarakan kekhawatiran mendalam atas deklarasi tersebut, kemudian lega bahwa darurat militer telah berakhir. Perkembangan dramatis ini juga membahayakan masa depan Yoon, seorang politisi konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2022. Partai oposisi utama Korea Selatan, yang anggota parlemennya melompati pagar dan berkelahi dengan pasukan keamanan sehingga mereka dapat memberikan suara untuk membatalkan undang-undang tersebut, menuntut Yoon segera mengundurkan diri atas upaya pemberontakan tersebut. Serikat buruh terbesar di negara itu juga menyerukan mogok umum tak terbatas hingga Yoon mengundurkan diri. Yoon membatalkan keputusannya setelah anggota parlemen memilih untuk menentang deklarasi yang ia buat Selasa, 2 Desember 2024, malam dengan mengutip ancaman Korea Utara dan kekuatan anti negara. Beberapa saat yang lalu, ada tuntutan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer, kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi sekitar pukul 4.30 pagi, pukul 19.30 GMT, Selasa. Kantor berita Yonhap kemudian melaporkan bahwa Kabinet Yoon telah menyetujui usulan pencabutan perintah tersebut. Parlemen memberikan suara untuk memblokir deklarasi darurat militer Presiden Korea Selatan. Pembatalan keputusan darurat militer itu memicu kegembiraan di antara para pengunjuk rasa di luar parlemen yang telah menantang suhu beku untuk tetap berjaga sepanjang malam dalam aksi protes terhadap perintah darurat militer Yoon. Para demonstran yang mengibarkan bendera Korea Selatan dan meneriakan, "Tangkap Yoon Suk Yeol," di luar Majelis Nasional bersorak kegirangan. Lim Yong-pan, 55, mengatakan kepada AFP bahwa keputusan Yoon untuk mencabut darurat militer tidak membebaskannya dari kesalahan. Tindakan Yoon yang memaksakan hal itu sejak awal tanpa alasan yang sah merupakan kejahatan serius. Dia telah membuka jalannya sendiri menuju pemakzulan dengan ini. Menentang pasukan keamanan, 190 anggota parlemen berhasil masuk ke gedung majelis pada Rabu, 3 Desember 2024, dini hari dan dengan suara bulat memilih untuk menentang darurat militer. Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut apabila mayoritas parlemen menuntutnya. Yoon telah memberikan berbagai alasan untuk membenarkan darurat militer, yang pertama di Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun. Untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer, kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi. Yoon tidak memberikan rincian ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang memiliki senjata nuklir. Majelis Nasional kita telah menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif serta menggulingkan tatanan demokrasi liberal kita, kata Yoon. Presiden menjuluki partai oposisi utama Partai Demokrat, yang memegang mayoritas di parlemen beranggotakan 300 orang, sebagai kekuatan anti negara yang berniat menggulingkan rezim. Yoon dan Partai Kekuatan Rakyatnya juga berselisih pendapat dengan oposisi mengenai anggaran tahun depan. Pemberlakuan darurat militer terjadi setelah tingkat persetujuan Yoon turun hingga 19% dalam jajak pendapat Gallup terbaru minggu lalu, dengan banyak yang menyatakan ketidakpuasan atas penanganannya terhadap ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya, Kim Keon-hee.